Genji bertanya kepada kepala pelabuhan, dengan cara bagaimana menghina agama mereka. Dia menggunakan banyak kata yang saya tidak mengerti, jawab pelabuhan. Ampuni hamba, Lord Genji, tetapi tugas saya biasanya dengan kapal barang. Kosa kata saya terbatas pada bab perdagangan, izin pendaratan, bea cukai, harga, dan sebagainya. Agama jauh melampaui pengetahuan hamba. Genji mengangguk. Baiklah, kalau begitu mereka akan berjala barang-barang ke atas rickshaw. Kita telah membayarnya, jadi Sep menggunakannya. Dia lalu memberi isyarat kepada misionaris Unkaki. Bagus, kata Cromwell, kita telah menang di ronde pertama. Membuat tuan rumah memahami kalau kita akan kuat berpek moralitas Kristen. Kita adalah hamba Tuhan dan domba-dombanya, amin, kata Emily dan Stark. Amin. Itu adalah satu kata yang dikenali Genji. Telinganya menyesuaikan diri dengan bunyi sebenarnya dari bahasa Inggris seketinggalan doa yang mendahului kata itu. Saiki mendekat kepadanya, dan berbisik seakan khawatir para Mi bisa memahami kata-katanya jika mendengarnya. Tuanku, kita membiarkan sang wanita berjalan bersama kita. Kenapa tidak? Dia kelihatannya sehat-sehat saja. Penampilannya yang membuat saya khawatir, bukan kesehatannya. Anda sudah memperhatikan wanita itu baik-baik. Terus terang aku menghindarinya. Dia benar-benar tak menarik. Hebat, tak diragukan lagi wanita itu adalah wanita yang paling pernah dia lihat. Saiki benar, olok-olok yang mungkin keberadaannya bisa sangat merusak. Tunggu, mereka kini telah sampai di samping Jolly. Bagaimana menggantikanku naik Jolly saja? Saiki merengut. Jika Genji berjalan kaki, tuannya itu akan menjadi saolok di seluruh Edo. Tidak ada pilihan yang baik, hanya pilihan yang diterima. Lebih mudah melindungi Genji daripada hidup dengan olok itu adalah jalan keluar yang bagus. Saat Genji berbicara dengan pengawalnya, Emily memandang ke samurai tuan rumahnya. Mereka semua memandangnya, wajah-wajah kelihatan tertekan. Dia segera mengalihkan pandangan, jantungnya berdegup keras. Mungkin mereka tidak terteka kehadirannya, mungkin karena Sefania Cromwell atau Matthew kericuhan kecil yang timbul saat mereka datang tadi. Dia membiarkan harapannya hancur begitu saja. Emily mengatakan sendiri, jangan terlalu cepat menyimpulkan. Belum saatnya. Tetapi, mereka tertekan akibat kehadirannya. Ya, bisa saja. Bisa saja. Cromwell berkata, Emily, aku rasa Lord Genji menawarkan agar naik Jolly-nya. Bagaimana aku bisa menerimanya, Sefania? Tentu lebih jahatnya didukung 4 budak daripada naik kereta yang hanya ditarik 1 B. Cromwell memandang para penandu. Aku tak yakin mereka bat orang membawa pedang di pinggangnya. Tidak ada budak berse diperbolehkan begitu dekat dengan tuannya. Kalian. Emily tahu samurai yang garang itu mengatakan sesuatu tentang semua samurai sekarang menunjukkan ekspresi kosong dan Beru melihat ke arahnya. Aku tidak setuju denganmu, Emily. Tetapi dalam kondisi tertentu, menurut dengan sikap baik, kita harus bisa beradaptasi sebaik terhadap tradisi di negara ini, sejauh tidak melanggar moralitas kita. Baik kalau menurutmu begitu, Sefania. Emily menghormat ke Genji dan dengan patuh mendekat ke Jolly. Tetapi, dia langsung bermasuknya sangat kecil. Dia harus menekuk-nekuk tubuhnya sedem untuk masuk dan itu sangat tidak pantas bagi wanita. Dan di mantelnya yang tebal, rok serta rok dalamnya yang lebar akan seluruh Jolly. Hampir tidak ada ruang untuk bernapas. Cromwell berkata, biar aku membawa mantelmu Emily. Di dalam tidak akan kedinginan. Emily merepatkan mantelnya ke dada dengan erat. Aku memakainya, terima kasih. Mantel adalah satu lapisan yang tubuhnya dengan dunia. Semakin banyak lapisan semakin bagus. Dia tidak tahu cara masuknya, kata Saiki. Kepintarannya ternyata penampilannya. Bagaimana dia bisa tahu? Tukas Genji. Dia belum pernah sebelumnya. Dia lalu membungkuk sopan ke arah Emily dan mendek Genji melepas pedangnya dan meletakkannya dalam Jolly. Membungkukkan tubuhnya, dan saat masuk ke Jolly dia berbalik sehingga saat selesai bergerak dia sudah dalam posisi duduk dalam keluar. Pertama-tama Genji mengeluarkan kakinya, baru seluruh tubuh. Penandu dengan mudah mengangkat Jolly. Maka, rombongan meninggalkan pelabuhan dan masuk ke jalanan kota Edo.
San Francisco adalah kota terbesar yang pernah dikunjungi Matthew sana. Di rumah misi, dia telah mendengar cerita-cerita tentang orang-orang yang mengatakan telah pergi ke Jepang dengan kapal dagang dan kapal pencari paus. Mereka menceritakan tra Jepang yang aneh, pemandangan kota yang aneh, dan bahkan mak aneh-aneh. Yang paling fantastik, mereka menceritakan orangnya yang jumlahnya jutaan, hanya di ibu kota kesogunan, Edo. Stark cerita-cerita itu tanpa percaya sepenuhnya. Lagi pula, mereka yang B adalah orang-orang mabuk, tunawisma, dan pelarian. Tidak ada orang datang ke rumah misi firman sejati. Tetapi, cerita-cerita tentang ternyata tidak mengurangi kekagetannya menghadapi keramaian Edo. Orang ada di mana-mana. Di jalan, di toko, dan di jendela-jendela rumah apartemen yang berjejer di pinggir jalan. Meski masih pagi, banyak orang yang melakukan aktivitasnya sehingga seakan-akan mereka bisa bergerak bebas. Kesibukan manusia memenuhi telinganya. Saudara Matthew, kamu baik-baik saja? Ya, Saudara Zefania. Aku terkejut, tetapi aku baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Stark tumbuh besar di padang-padang Texas dan rumahnya di sana. Di sanalah tempat dia bisa merasa nyaman menyukai kota. Bahkan, San Francisco membuat dadanya es dibandingkan dengan Edo. San Francisco terlihat seperti kota hantu. Di depan mereka, orang-orang segera minggir dan tanpa kecuali tanah seperti rumput prairie tertiup angin utara. Seorang pria, Deng. Karena kesalahan seorang individu. Aku benar-benar tak percaya barbarisme semacam itu masih ada, kata Emily dari dalam Jolie, kepada Stark dan Cromwell yang berjalan. Karena itulah kita ada di sini, kata Cromwell. Allah menyelama papa dari tebasan pedang, dari mulut mereka, dan dari tangan pengu para misionaris itu kembali mengatakan amin. Genji berjalan beberapa di depan Jolie. Dia berusaha mendengar dengan seseksama mung sekali lagi dia tidak bisa menangkap doa yang diucapkan para mis. Rupanya, dua orang Kristen juga bisa sesingkat orang-orang Bat Tanah Murni atau orang-orang sekte teratai sutra. Tiba-tiba, Saiki menabrakkan dirinya ke Genji dan berteriak, bahaya. Pada saat yang sama, terdengar suara tembakan. Jika kamu punya pertanyaan, kata Kuma, tanyakan kepada Lord K. Kapten pasukan penembak langsung pucat begitu mendengar polisi rahasia Shogun itu. Dia langsung berpaling dan pergi. Ketika Saiki pergi untuk menyambut para misionaris di dermaga, Kuma gudang senjata. Dia mengambil kembali senjatanya, meletakkannya kotak yang dilapisi kain hitam, lalu menyandangnya di bahu. Segera pergi. Kuma tahu hanya ada satu jalan antara pelabuhan dan istana klan O distrik Tsukiji, satu jalan yang cukup besar bagi rombongan Gen lewat dengan leluasa. Dari penyelidikannya di jalan itu Malam Sebel telah memilih sebuah bangunan yang ada di salah satu belo bangunan sempit 2 tingkat yang terdesak bangunan-bangun kepadatan permukiman Edo. Dia pergi ke sana dan menaiki belakang. Tak seorang pun melihatnya. Jika ada yang pinggiran atap, dengan begitu, senjata itu tidak akan terlihat. Pengamat yang paling teliti pun akan susah menemukannya. Berjalan santai di antara para pengawalnya yang berjalan di membidik kepalanya. Alangkah mudahnya. Tetapi, saat yang melukai Genji sebenarnya telah lewat. Polisi pelabuhan yang bodoh mengakui identitas Genji. Usaha pembunuhan Genji sekarang akan mengarahkan tuduhan pada istana Edo. Kuma mengalihkan sasarannya, membidik dan menembak. Tuanku, aku tidak terluka, kata Genji. Saiki menunjuk ke atap sebuah bangunan. Di sana, Hide, si muda dia hidup-hidup. Para pengawal lainnya dengan pedang terhunus membentuk paga pedang di sekitar Genji. Sementara orang-orang kota telah bersembunyi ketika muncul tanda-tanda kekerasan. Para misionaris, teriak Genji. Dia lari mendekat Jolie. Sebuah peluru jendela kanan Jolie. Posisi pemumpang Jolie biasanya ada di sisi ke tengah sasaran peluru. Genji membuka pintu Jolie, yakin dia akan measing itu. Emily berlumur darah dan mati. Tetapi, dia tidak mati. Berusaha mendapatkan posisi enak di Jolie Emily duduk setengah berbaring. Bulu-bulu angsa berhamburan dari bagian depan mantelnya yang terserempet peluru. Rupanya hanya melewatinya. Tuanku. Salah satu pengawalnya memanggil dari sisi kiri. Jolie terbaring di tanah, darah menyembur dari luka di perut bagian bau peluru yang baru saja menembus Jolie. Kita tidak bisa berlama-lama di sini, kata Saiki. Jalan.